Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKN PPM UGM 2020, tim Jati Sarono, perwakilan dari Fakultas Peternakan, dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha yang sebentar lagi, kami akan memberikan sedikit materi terkait penanganan ternak Idul Adha sebelum, saat, dan sesudah pemotongan. Yang pertama yaitu adalah kurban. Kurban dalam bahasa Arab adalah qoriba yang artinya dekat atau mendekatkan. Sehingga dengan adanya kurban ini bisa menjadi salah satu cara umat muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Esa. Kemudian berikut ada syarat ternak untuk dikurbankan. Yang pertama yaitu adalah ternak harus sehat, tidak cacat, dan untuk ternak kambing itu umurnya di atas 1 tahun. Kemudian untuk sapi umur di atas 2 tahun. Kemudian berikut ada contoh ternak-ternak yang dapat dikurbankan. Seperti domba, kambing, sapi, kerbau, unta, dan kuda. Kemudian ada penanganan sebelum pemotongan, yaitu meliputi transportasi, pengistirahatan, dan pemuasaan. Transportasi. Berikut ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu naik turunnya ternak dari angkutan. Naik turunnya ternak perlu diperhatikan agar ternak tidak terluka, cedera, ataupun patah tulang, sehingga tidak cacat dan menjadikan ternak tidak dapat dijadikan hewan kurban karena tidak memenuhi syarat. Kemudian kedua, pemberian pakan dan minum sebelum diantar. Sebelum melakukan transport ternak dari peternakan ke tempat kurban, perlu diperhatikan pemberian pakan dan minum, sehingga ketika perjalanan ternak tidak kelaparan dan kehausan, juga mengurangi tingkat stres yang dapat terjadi ketika di jalan. Kemudian ada keadaan saat di angkutan transportasi. Ternak dikondisikan agar tetap nyaman dalam transport sehingga meminimalisir stres yang dapat terjadi. Ternak dapat dipindahkan dengan pick up dengan kapasitas 1-2 ternak. Jangan melebihi kapasitas ruang untuk pengangkutan ternak karena akan mempengaruhi tingkat kenyamanan ternak sehingga ternak berdesakan dan dapat menyebabkan luka ataupun stres. Berikut ada contoh pengangkutan ternak. Di sini dapat menggunakan papan. Fungsinya yaitu memudahkan ternak untuk naik ataupun turun dari angkutan, sehingga mencegah terjadinya cedera ataupun patah tulang pada ternak. Kemudian ada pengistirahatan. Perlunya pengistirahatan ternak ini agar ternak tidak mengalami stres ketika akan pemotongan, sehingga pengeluaran darah ini dapat berlangsung dengan baik. Hubungannya stres pun ini berkaitan dengan daging. Ketika ternak stres dan dipotong, daging tidak dapat maksimal kualitasnya. Kemudian dilakukannya pemuasaan. Kenapa perlu dilakukannya pemuasaan? Ini agar isi perut dari ternak yang dipotong ini pencernaannya kosong sehingga memudahkan dalam penanganan ketika setelah dipotong pembersihannya. Kemudian masuk ke penanganan ternak saat pemotongan. Nah, ini ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan menyembelih hewan ternak. Nah, itu ada penyembelih adalah orang yang beragama Islam, berakal dan mengucapkan kalimat tauhid. Nah, kalimat tauhid itu ada bismillah dan ucapan takbir, Allahu Akbar, seperti itu. Kemudian untuk alat yang digunakan untuk menyembelih itu diharapkan itu tajam dan suci. Dalam artian tajam itu kalau bisa 1 kali pemotongan sudah memutus 3 saluran, yaitu saluran pencernaan, saluran pernafasan, dan pembuluh darah. Yang dimaksud suci itu pisau atau goleh yang digunakan itu tidak tercampur oleh hal-hal yang bisa menyebabkan haram atau kotor, seperti itu. Dan kemudian ketika
mengasah golok atau pisau disarankan tidak di depan ternak yang akan dipotong, seperti itu. Kemudian ketika menyembelih ternaknya, jangan di depan hewan kurban yang lain, seperti itu. Kemudian untuk tata cara penyembelihan. Nah, pertama kali yang kita lakukan adalah menghandling ternak atau menangani ternak sehingga ternak itu bisa kita tangani, yaitu kita robohkan. Nah, merobohkan ternaknya itu menghadap ke arah kiblat, di mana keempat kaki itu jatuh ke kiri di bagian depan arah kiblat, seperti itu, atau kepalanya nanti di bagian selatan dan bagian ekor itu di bagian utara. Kemudian ketika menyembelih mengucapkan kalimat tauhid, seperti itu. Nah, itu memotong 3 saluran, yaitu pencernaan, pernafasan, dan pembuluh darah. Nah, ketika sudah dipotong, dibiarkan darahnya untuk keluar, sehingga kita tunggu nih darahnya supaya keluar semua. Kemudian bisa kita cek sebelum kita potong menjadi bagian-bagian lebih kecil, kita cek dulu apakah ternak itu sudah benar-benar mati. Untuk pengecekannya bisa menggunakan 3 titik, yaitu di bagian ekor, itu bisa dengan cara ditekuk atau digigit kalau bisa. Kemudian kalau enggak di bagian mata. Ketika matanya kita sentuh, apakah dia akan berkedip atau enggak? Ketika enggak, berarti dia udah mati. Kalau enggak, kita cek di bagian kaki, di bagian kuku-kukunya itu. Ketika kukunya itu kita tekan atau kita buka, apakah kakinya ikut bergerak atau enggak? Kalau enggak, berarti dia sudah mati, seperti itu. Kemudian ini ada beberapa contoh video tentang metode merobohkan ternak sapi. Ini sebenarnya cukup menggunakan satu tali aja yang bisa dilakukan oleh satu orang, di mana satu tali yang ukurannya cukup panjang itu kita bikin tali leher di bagian leher. Itu kemudian talinya kita tarik ke bagian atas dada sapi, seperti itu. Nah, ketika sudah sampai atas dada, kemudian kita tarik lagi talinya melingkar ke bagian bawah dada, kemudian masuk ke bagian dalam tali yang atas. Kemudian kita tarik lagi ke bagian pinggul dan memutari bagian bawah perut, tarik ke atas dan dimasukkan ke bagian dalam tali. Ketika sudah, kemudian tali bisa ditarik di bagian belakang. Seperti itu tali sudah terpasang, kemudian bisa kita tarik. Kemudian perlahan tali akan mengetat ke bagian kaki-kaki. Nah, seperti itu. Nah, ketika kakinya itu sudah nggak kuat menampung bobotnya, dia akan jatuh. Nah, sebenarnya prinsipnya itu di bagian kakinya. Ketika kakinya itu dia pegel, sapi itu akan jatuh. Dan prinsipnya itu di bagian kakinya. Oke, lanjut. Ini ada satu metode lagi. Untuk metodenya, satu tali panjang tadi disilakan dari leher kan masuk ke bagian bawah kaki depan, itu menyilang di bagian bawahnya, kemudian ditarik lagi ke atas. Ini tarik ke atas dan menyilang juga, kemudian ditarik ke bawah, kemudian ditarik ke bagian paha atas kaki belakang. Nah, ketika sudah, nah ini
ada teknik menyembelih kurban. Lanjut aja, karena ini untuk merupakan sapinya menggunakan metode yang pertama tadi. Ketika udah roboh, kaki sapi diikat agar tidak menekan memotong dan pengembeling yang lainnya. Nah, setelah itu sapi dihadapkan ke arah kiblat, di mana sapi itu baring ke arah kiri dan menghadap kiblat, sehingga kepalanya tadi bagian selatan dan bagian ekor di bagian utara. Gitu. Nah, setelah itu masuk ke proses pemotongannya aja langsung. Nah, di sini sampaikan bahwa atas dada, tapi kalau penjelasan tata cara dari rahang untuk ini sapi bisa kalau ini ditarik menyembelihnya bagiannya agak ke sini lurus. ya. Nah, tapi ini segini, Pak. Nah, ini yang pertama, ini agak ke sini Ini kan ya. mana ya? Ini agak ke sini. Nah, ini lurus. Sapi lehernya ditarik sehingga leher ini lurus dengan telinga. Nah, nanti yang dipotong itu di bagian leher yang lurus dengan telinga ini. Seperti itu. Ya, tidak sunat, tapi ini segini, Pak. Nah, ini yang pertama. Yang kedua tidak kalah lebih penting, Bapak pelajari nafas keluar masuknya sapi ke dalam, jangan diambil disembelih. Maka ini ada daging bau, domba bau. Sebaik-baiknya sembelih adalah nanti insya Allah kita bisa ini dijaga supaya tidak rusak. Menyembelih sapinya. Nah, hal yang perlu diperhatikan ketika akan menyembelih itu kita harus memperhatikan nafas dari si sapi. Dimana ketika kita menyembelih itu posisi sapinya itu mengeluarkan napas. Nah, sehingga ketika sapi itu mengeluarkan napas, kita potong. Orang saraf nih, yang lain orang saraf, tapi yang dianjurkan nanti dua ini, Pak. Lancar. Dua yang keluar ini. Dua yang keluar ini harus satu kali. Tidak boleh dua kali. Ya. Jadi insya Allah saya persilakan. Sekarang untuk penanganan setelah pemotongan. Hasil dari pemotongan itu adalah salah satunya daging. Jadi untuk penanganan daging sendiri itu dianjurkan daging itu jangan dicuci jika tidak langsung digunakan. Karena pada saat pencucian daging tersebut dengan air maupun air bersih maupun air keran itu dapat memasukkan mikrobia yang ada di air kepada dalam daging sehingga daging lebih cepat membusuk. Cara menyimpan daging itu sendiri, daging dipastikan tidak dicampur antara sapi dengan kambing. Lalu daging yang memar tidak dicampur dengan yang bersih. Hindari mencampur daging, tulang dan jeroan. Simpan daging sesuai. Jadi daging disimpan sesuai dengan porsi kira-kira setiap pemasakan. Misalnya setiap pemasakan akan dimasak setiap 1 kilo, berarti daging disimpan sebanyak 1 kilo. Lalu melakukan penandaan kode atau tanggal simpan pada wadah. Penyimpanan dapat disimpan dengan cara menggunakan kulkas atau freezer ataupun dengan melakukan pengasapan. Kemudian ada proses thawing yang benar. Thawing merupakan proses untuk mencairkan daging dari daging beku yang ada di freezer. Untuk proses thawing yang benar atau mencairkan daging yaitu kurangi thawing menggunakan air karena zat-zat dalam daging dapat ikut larut bersama air tersebut. Thawing yang benar dapat dilakukan dengan daging beku dipindah dari freezer ke pendingin non beku sebelum digunakan. Jadi maksudnya adalah untuk pencairan daging dapat dilakukan di
kulkas bagian non-freezer saja, tidak di ruangan terbuka. Misal ingin digunakan dagingnya pada pagi hari, dapat dipindahkan dari freezer beku ke bagian kulkas 12 jam sebelumnya. Hal itu dapat mengurangi hilangnya zat-zat penting dalam daging yang cair ketika ditowing. Sekian dari kami, diharapkan dengan penyampaian materi ini dapat membantu warga-warga Jatisarono dalam merayakan Raya Idul Adha. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.